Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviana akan menjabarkan tentang koneksi antar materi pada topik 2, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1, yaitu keterkaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik. Pengertian asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pendekatan asesmen ada 3, 1. Assessment for learning, 2. Assessment as learning, dan 3. Assessment of learning. Assessment for learning adalah sebuah asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung, dan asesmen ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar. Dengan asesmen ini, guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan belajar, dan menentukan kemajuan belajar peserta didik. Contohnya, kuis, presentasi, tugas, dan sebagainya. Assessment as learning dilakukan pada saat proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Contohnya, penilaian diri dan penilaian oleh teman sejawat. Dalam asesmen ini, peserta didik terlibat dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Asesmen ini merupakan bagian dari asesmen formatif yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar. Assessment of learning adalah asesmen yang dilakukan di akhir proses pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur capaian belajar atau hasil peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Contohnya, ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan sebagainya. Macam-macam asesmen ada 3. Yang pertama, asesmen awal. Karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dapat diketahui dengan melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum guru menyusun kegiatan pembelajaran. Dengan asesmen ini, guru akan mencoba mencari tahu mengenai kompetensi, kekuatan, hingga kelemahan dari peserta didik sebelum menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Asesmen diagnostik mencakup 2 hal, yaitu aspek kognitif untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam materi pembelajaran. Dengan melakukan asesmen awal pada sisi kognitif peserta didik, guru dapat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Dan aspek non-kognitif, yaitu meliputi dukungan keluarga, motivasi diri, gaya belajar, hingga kemampuan sosial emosional peserta didik. Aspek non-kognitif ini juga sangat penting diketahui oleh guru untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik. Sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Asesmen formatif dapat dilakukan saat pembelajaran dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses belajar. Hasil asesmen formatif dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya dan melakukan revisi apabila diperlukan. Apabila peserta didik dirasa telah mencapai tujuan pembelajaran, maka guru dapat meneruskan pada tujuan pembelajaran berikutnya. Namun, apabila tujuan pembelajaran belum tercapai, guru perlu melakukan penguatan terlebih dahulu. Selanjutnya, guru perlu mengadakan asesmen sumatif untuk memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran. Ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Dapat dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan guru. Asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir bab atau akhir semester ataupun akhir tahun. Keterkaitan asesmen dengan kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen dan kebutuhan belajar peserta didik sangat erat kaitannya.
Asesmen berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi sejauh mana peserta didik telah memahami materi, keterampilan, dan kompetensi yang diajarkan. Dengan kata lain, asesmen berperan sebagai alat diagnostik yang memungkinkan guru untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik secara lebih mendalam dan mengarahkan proses pembelajaran agar lebih efektif. Keterkaitan asesmen dengan kebutuhan perkembangan hasil belajar peserta didik. Asesmen memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan hasil belajar peserta didik karena berfungsi sebagai alat untuk mengukur pemahaman dan kemampuan peserta didik. Pemahaman dan kemampuan peserta didik dilihat dari diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, memantau perkembangan peserta didik, memberikan umpan balik yang konstruktif, penyesuaian pembelajaran, dan evaluasi akhir. Secara keseluruhan, asesmen yang efektif dapat meningkatkan hasil belajar dengan membantu peserta didik dan guru memahami dan mengatasi tantangan dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, asesmen selalu terkait dan menjadi satu kesatuan dengan proses pembelajaran. Asesmen dijadikan acuan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran yang mendukung pengembangan karakter peserta didik dan sebagai ruang bagi peserta didik agar mendapat umpan balik atas proses belajar mereka. Asesmen yang dirancang oleh guru harus mempertimbangkan hasil pembelajaran yang dicapai pada saat asesmen diberikan dan juga menjadi dasar bagi peserta didik untuk terus mengembangkan diri dan memperbaiki proses belajar sehingga proses belajar pada pertemuan berikutnya dapat semakin memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan diri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.